Baik, selamat malam. Berikut tugas 3 pemrograman berbasis desktop oleh saya, Anas Nurdin Junianto, nomor induk mahasiswa 0506 82175. Di tugas 3 ini diminta untuk menerapkan konsep abstraksi atau inheritance, pewarisan, enkapsulasi, polymorphism, exception handling, I/O, dan operasi file. Selanjutnya untuk studi kasusnya membuat manajemen restoran. Kemudian ini untuk soal-soalnya, buat kelas abstrak menu item, ada atributnya, kemudian ada metode abstrak tampil menu, dan kelas turunan dari menu item ada makanan, minuman, dan diskon. Kemudian membuat kelas menu untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kemudian kelas pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan menggunakan ArrayList, karena ArrayList kan lebih fleksibel untuk ditambah dan dikurangi. Selanjutnya mengimplementasikan konsep inheritance atau pewarisan, menerapkan konsep enkapsulasi, kemudian penggunaan exception handling yang mungkin terjadi ketika mencoba akses item yang tidak ada di dalam menu. Kemudian ada syarat-syaratnya, program harus memiliki menu utama, menambahkan item baru, menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Rencana nanti struk akan saya cetak menjadi sebuah file menjadi txt untuk menerapkan mengimplementasi operasi I/O, menyimpan struk pesanan seperti ini. Kemudian gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Baik, untuk kodenya sudah saya buat di sini. Ya, akan saya jelaskan dari awal untuk membuat kelas abstrak, yaitu menu item, memiliki atribut, nama, harga, dan kategori. Kemudian metode abstrak juga sudah dibuat, konstruktornya, ini mengambil nama, harga, kategorinya. Kemudian ada getter metodenya, yaitu get nama, get harga, dan get kategori. Kemudian ada metode abstrak, yaitu tampil menu, dan ini harus diimplementasikan pada kelas turunan atau anak-anaknya dari kelas abstrak menu item. Selanjutnya, menerapkan inheritance dan polymorphism, yaitu membuat kelas makanan yang extends atau mewarisi dari menu item. Menu item memiliki atribut sendiri namanya jenis makanan karena kelasnya makanan. Kemudian ada konstruktor makanan, nama, harga, jenis makanan, dan kategorinya makanan. Ini super ini memanggil dari kelas parentnya. Kategorinya sudah diisikan dengan makanan. Kemudian mengambil jenis makanannya. Kemudian membuat satu metode khusus untuk kelas makanan yaitu get jenis makanan. Lalu menerapkan metode abstrak dari menu item yaitu tampil menu. Tampil menu harus di override. Dan ini tampil menu mengembalikan print line makanan, get nama, get harga, dan jenis-jenis makanan. Selanjutnya sama untuk minuman juga extends ke menu item, mewarisi dari menu item, tapi memiliki atribut sendiri namanya jenis minuman. Kemudian konstruktornya, kemudian ada getternya dari kelas minuman, lalu menerapkan metode abstrak tampil menu dengan keyword override seperti ini. Selanjutnya kelas diskon juga masih extend ke menu item, masih sama, konstruktornya sama, kemudian diskon, besar diskon, override untuk menerapkan polymorphismenya. Kemudian kelas menu memiliki daftar menu yang berbentuknya ArrayList dengan tipe datanya menu item. Kenapa menggunakan ArrayList? Karena ArrayList dia bisa ditambah dan dikurangi lebih fleksibel daripada array biasa. Kemudian ada metode tambah item, yaitu daftar menu yang tipe datanya menu item ini ditambahkan dengan item baru yang dari parameter item di sini. Kemudian getter dari daftar menu menampilkan daftar menunya. Kemudian tampilkan semua menu, menampilkan semua menu. Nah, kalau kosong tampilkan menu belum tersedia. Lalu perulangan di sini daftar menu, ada looping di sini untuk menampilkan semua menu dan mengambil dari tampil menunya adalah metode dari mana ya? Dari menu, tampil menu. Selanjutnya untuk file handling di sini, simpan menu ke file. Jadi nanti semua menu diskon dan minuman yang sudah diinputkan akan dicetak dalam sebuah file menggunakan print writer, membuat nama file. Kemudian ada perulangan daftar menu. Lalu setiap itemnya ini akan dicek apakah dia bertipe makanan. Kalau dia tipenya makanan maka dicetak makanan di sini, makanan, get nama, get harga, dan get jenis makanan. Kalau instance of minuman dia berarti tipenya minuman, cetaknya minuman. Kalau diskon, cetak diskon. Get nama, get harga, get jenis minuman atau get besar diskon. Kemudian di sini menggunakan separator
titik koma untuk nanti ketika sebuah menunya sudah dibuat dalam satu file, filenya nanti akan dibaca untuk memisahkan setiap kolom menggunakan separator titik koma ini. Kemudian di sini ada exception apabila gagal menyimpan menunya. Nanti ditampilkan untuk pesan gagalnya seperti apa dari parameter E ini. Selanjutnya untuk memuat menu dari file, ketika ada sebuah file yang sudah ada berisi daftar menu, maka di sini langsung dimuat, ditampilkan dalam program. Kalau filenya ini tidak ada file, maka dia programnya berhenti. Nah, kalau ada, artinya berarti dia ambil dari daftar menunya. Daftar menunya dihapus dulu, kemudian ambil dari baris pertama dari inputan. Kemudian di sini adalah data dari baris, itu di split atau diambil separatornya apa? Separatornya adalah titik koma. Nah, maka datanya nanti dari tiap kolom akan di split menggunakan data ini. Nah, nanti kan datanya berupa array. Maka data yang pertama berarti dia adalah judul, makanan, minuman, atau diskon. Kalau dia makanan, artinya dia menambahkan sebuah kelas baru, kelas makanan. Data yang ke-1 berarti dia adalah namanya, kemudian yang kedua adalah harganya, dan yang ketiga adalah jenisnya. Seperti itu untuk juga minuman. Kemudian di diskon juga hampir sama, namun tidak ada jenis diskon ya, karena langsung nggak ada apa, ini hanya judul diskon dan nggak ada besaran diskonnya. Selanjutnya ketika sudah berhasil dimuat dari menu, ditampilkan pesan untuk berhasil dimuat dari file. Kemudian ketika filenya tidak ada, maka file menu tidak ditemukan. Misalkan ini untuk exception-nya. Selanjutnya membuat satu kelas pesanan yang menampung semua pesanan dari pelanggan. Akan diberikan namanya array list keranjang dengan tipe data menu item. Kemudian ada metode tambah pesanan. Tambah pesanan adalah dia menerima parameter item dengan tipe data menu item. Diambil pesanannya, dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian hitung total, ada metode hitung total. Hitung total adalah menggunakan tipe data double, total diskon, dan total. Apakah dia memiliki diskon atau tidak. Misalkan dia tidak memiliki diskon, defaultnya 0. Lalu ini looping untuk semua array list-nya keranjang. Nah, lalu dalam keranjang itu dicek apakah ada diskonnya. Apakah dalam item dia bertipe diskon. Kalau ada berarti dia total diskonnya ini ditambahkan dengan diskonnya, get start diskon di metode di diskon tadi, kelas diskon. Kalau tidak ada berarti total harga diambil dari get harga semuanya. Selanjutnya memastikan total tidak minus. Dari grand total sama dengan total dikurangi total diskon. Kalau dia kurang dari 0, minus artinya berarti dia hutang. Jadi intinya kalau harganya minus, maksudnya diskonnya lebih besar daripada dia pesan, maka dia nggak usah bayar gitulah. Masa kita hutang ke pelanggan gitu. Kalau dia bernilai lebih dari 0 berarti kan dia bayar, maka ditampilkan grand total. Ini menggunakan ternary operator. Selanjutnya mencetak struk. Mencetak struk hampir sama untuk mencetak looping pesanan. Looping untuk keranjang, kemudian dicek ada diskon atau tidak. Kalau ada maka ditampilkan untuk diskonnya. Kalau yang lain berarti dia hanya menu biasa, bukan diskon. Nah, tampilkan nama dan harganya. Lalu di format untuk menampilkan harga dan totalnya. Lalu struknya ini disimpan menggunakan print writer. Ini penerapan dari file handling IO. Seperti ini untuk perulangan keranjang, lalu dicetak di writer di print line. Seperti ini. Lalu menggunakan exception, apakah dia sudah berhasil atau tidak. Selanjutnya untuk kelas utama harus seperti nama judulnya. Judulnya di sini saya kebetulan menggunakan tugas 3, maka kelasnya harus sama tugas 3. Ada scanner system in, menu restoran yaitu membuat sebuah objek baru dari menu di atas tadi, pesanan, dan tipe data pesanan, ini pesanan pelanggan, membuat objek baru dari pesanan, kelas pesanan. Ini dia kelas utamanya. Menu restoran, nah ini yang pertama memuat data dari file dulu. Ketika ada satu file menu.txt ini, dia akan memuat dulu. Nah, kalau nggak ada berarti dia jalan ke perulangan bawah ini. Nah, jalan ini true supaya programnya akan terus berjalan. Karena while akan dieksekusi selama dalam kondisi ini selalu benar. Selanjutnya mencetak ini pilihannya. Kemudian pilihan ambil dari inputan user. Kemudian menggunakan switch case. Nah, case 1 apakah dia tambah item baru, menampilkan menu, atau buat pesanan, atau hitung cetak struk, atau keluar dari menu. Kalau tambah menu baru di 1,
kemudian di break. Menu restoran tampilkan semua menu, kemudian di break buat pesanan. Yang keempat itu mencetak struk atau kemudian menyimpan struk file ke dalam file dengan nama struk pesanan.txt. Kemudian yang terakhir keluar dari pilihan. Nah, yang terakhir adalah exception handling ketika inputnya ini bukan angka atau angka yang lebih dari switch case ya. Misalkan inputnya 6, 7 gitu. Dia nggak bisa, maka tampilkan pesan error di sini. Selanjutnya ada tambah menu baru, ini hanya metode bantuan supaya tidak berulang-ulang menuliskan menu baru. Di sini apakah jenisnya makanan, minuman, atau diskon dari menu item kelas abstrak tadi. Nama itemnya, selanjutnya apabila jenisnya itu makanan satu, tampilkan harganya berapa, kemudian jenis makanannya berapa, goreng atau kuah. Kemudian yang kedua minuman, jenis minumannya. Kemudian kalau yang ketiga diskon berarti besar potongan harganya, namanya, kemudian besar potongan harganya. Kemudian item berhasil ditambahkan, entah itu makanan, minuman, atau diskon. Contohnya untuk buat metode buat pesanan, nah, masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Nanti kan menunya sudah ditampilkan semuanya, lalu user bisa milih angka yang nomor berapa. Selanjutnya exception handling untuk logic ketika range-nya itu lebih dari ukuran dari daftar menunya. Ketika daftar menunya misalkan cuma ada 3, kemudian usernya milih yang lain, maka itu kan error, harus ditangkap errornya dengan exception handling di sini. Index out of bound exception, nomor menu tidak ditemukan. Kemudian menu item itu tidak dipilih, ambil dari get daftar menu. Kemudian karena indeksnya itu dimulai dari 0, maka dikurangi dengan 1. Kemudian pesanan pelanggan ditambah, itu yang dipilih. Ini exception harus berupa angka dan tampilkan pesan errornya. Oke, selanjutnya kita coba jalankan untuk program kali ini. Ada 5 menu, tambah menu item, tambah item menu baru, tampilkan menu buat pesanan, hitung dan bayar, keluar. Karena menunya belum ada, maka kita buat menu baru. Misalkan jenisnya makanan, kan ayam ya. Ayam harganya 9.000. Goreng, ayam goreng. Itu berhasil ditambahkan. Kita cek di menu, masuk untuk menunya. Selanjutnya kita tambahkan menu baru lagi, minuman. Misalkan teh. Harganya 3.000. Dingin atau panas? Panas. Nah, kalau tampilan menu, dia sudah masuk ayam goreng dan teh. Kalau misalkan kita tambah diskon, namanya promo Senin. Potongan harganya misalkan 1.000. Nah, nanti tampilkan menunya, sudah ada makanan, minuman, dan promo. Ada promo Senin. Potongannya hanya Rp1.000. Kemudian untuk buat pesanan, menu yang mau dipilih, misalkan satu makanan. Misalkan mau milih ayam. Kemudian pilih lagi minuman, pilih lagi diskonnya. Lalu dihitung. Nah, salah. Oh, ini belum terpilih ya. Diulangi. Pesanan 1, pesanan 2, pesanan diskon, dan 4. Nah, ini sudah. Dia struk pesanannya masuk ke dalam sini, ada ayam, ada teh, ada promo di Senin dikurangi 1.000, maka total bayarnya 11.000. Berhasil disimpan ke dalam struk pesanan. Masuk ke struk pesanan di sini, dan ada menu .txt di sini. Gitu. Demikian untuk tugas 3 pemrograman berbasis desktop oleh saya Anas Nurdin. Terima kasih. Selamat malam.